Pengertian QRIS. Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa kita sebut dengan QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau PJSP yang menggunakan QR. Tuan Kris. Kris mengakomodir dua model penggunaan QR kode pembayaran, yaitu Merchant Presented Mode dan Customer Presented Mode. Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar Kris yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar internasional. QRIS memiliki karakteristik unggul yang merupakan kepanjangan dari universal, gampang, untung, dan langsung. Untuk universal, QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code. Jadi, masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran. Lalu selanjutnya gampang, di mana masyarakat dengan mudah memakainya, yaitu tinggal scan dan klik. Lalu untuk merchant, mereka tidak perlu memajang banyak QR Code. Cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun. Selanjutnya untung, bagi pengguna mereka dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar. Dan untuk merchant, cukup punya minimal satu akun untuk menerima semua pembayaran QR Code. Yang terakhir ada langsung. Pembayaran dengan QRIS langsung diproses secara seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi. Selanjutnya yaitu manfaat QRIS. Standarisasi QR Code dengan QRIS memberikan banyak manfaat, antara lain, pertama, bagi pengguna aplikasi pembayaran, just scan and pay. Yang kedua, cepat dan kekinian. Yang ketiga, tidak perlu repot lagi membawa uang tunai. Yang keempat, tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang. Yang kelima, terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Manfaat bagi merchant itu sendiri yaitu yang pertama, penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun. Yang kedua, meningkatkan branding. Yang ketiga, kekinian. Keempat, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS. Yang kelima, mengurangi biaya pengelolaan kas. Yang keenam, terhindar dari uang palsu. Yang ketujuh, tidak perlu menyediakan uang kembalian. Yang kedelapan, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat. Yang kesembilan, terpisahnya uang untuk usaha dan personal. Yang kesepuluh, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari penipuan transaksi tunai. Dan yang terakhir yaitu membangun informasi kredit profile untuk memudahkan memperoleh kredit. Instrumen pembayaran menggunakan QRIS antara lain kartu debit, kartu kredit, dan atau uang elektronik yang menggunakan media pembayaran server base. Kemudian ada jenis pembayaran menggunakan QRIS. Yang pertama adalah Merchant Presented Mode atau MPM statis. Jenis ini merupakan yang paling mudah, sebab pedagang cukup memajang satu stiker atau printout QRIS dengan gratis. Kemudian, pengguna hanya melakukan scan, lalu memasukkan nominal, memasukkan PIN, dan klik bayar. Kemudian, notifikasi transaksi akan langsung diterima oleh pengguna ataupun pedagang. QRIS MPM statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil. Kemudian yang kedua adalah Merchant Presented Mode atau MPM dinamis. QR akan dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone dengan gratis. Pedagang harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan akan melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM dinamis sangat cocok untuk pedagang skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi. Kemudian, yang ketiga adalah Customer Presented Mode atau CPM. Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan
dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-scan oleh pedagang. Kris CPM lebih ditujukan untuk pedagang yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir, dan retail modern.